Perkenalkan, nama saya Eka Nurdiansyah. Kesibukan saya sehari-hari berwirausaha ya. Nama saya Soraya Naila Hasibuan. Kesibukan saya saat ini mahasiswa dan sekarang lagi kerja part-time. Nama saya Abdul Rahman Muda Sagala. Profesi saya sebagai fotografer dan penyuka sejarah, terutama kota Banjarbaru. Untuk tinggal di Banjarbaru kurang lebih 10 tahun. Dari Banjarbaru itu sejak tahun 2010. Mulai tinggal di kota Banjarbaru sejak tahun 1984. Kota Banjarbaru itu sangat terkenal dengan namanya ya, Kota Idaman. Nah, selain itu, Kota Banjarbaru itu juga terkenal sekali dengan kota pelajar dan mahasiswa. Untuk lingkungan kotanya juga sangat terkenal ya, hijau, asri, sejuk. Saya kan perantau, jadi mungkin ketika saya sampai di Banjarbaru, kurang lebih seperti kota-kota sebelumnya yang pernah saya tempati, lebih damai, mungkin dengan orang-orangnya juga ramah, dan juga tentunya banyak tempat-tempat wisata di Banjarbaru yang cukup menyenangkan untuk didatangi begitu. Jadi Banjarbaru dulu adalah perkebunan karet milik Belanda. Dan akhirnya pada saat kemerdekaan Republik Indonesia, Bung Karno merencanakan untuk memindahkan ibu kota Jakarta ke Palangkaraya, dan Banjarbaru beliau merencanakan untuk menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan saat itu. Pada tahun 1999, Banjarbaru sudah resmi keluar dari Kabupaten Banjar dan menjadi kota tersendiri, yaitu kota Banjarbaru. Sejak itulah perkembangan, kemajuan, pembangunan di Banjarbaru sangat meningkat pesat. Dan pada tahun 2022 ya, itu mulai Banjarbaru ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan. Lebih sejuk dari sekarang, hijau, asri gitu ya. Dan untuk bangunan-bangunan arsitektur tuanya gitu ya, itu masih banyak yang terjaga, yang saya tahu dari dulu. Tentu ya, saya sudah menentukan hati saya untuk kota Banjarbaru sebagai tempat tinggal ya, yang mana karena beberapa faktor tadi, karena Banjarbaru adalah kota yang hijau dan juga asri gitu ya, dan saya sangat yakin ke depannya Banjarbaru akan menjadi kota yang sangat berkembang. Nggak ada perbedaan yang terlalu signifikan, tapi yang saya rasakan sekarang ini mungkin Banjarbaru itu lebih padat, kemudian secara tata ruang dan infrastruktur itu lebih terstruktur dan lebih memadai begitu. Perasaan saya terhadap kota Banjarbaru itu cukup menyenangkan dan banyak tempat-tempat yang cukup strategis, jadi untuk pergi ke satu tempat itu tidak terlalu jauh gitu, karena di tempat saya yang sebelumnya itu kalau misalkan mau ke pasar atau mau ke tempat wisata itu harus menempuh jarak yang cukup jauh sampai memakan banyak waktu. Tapi untuk di sini karena ini kota, jadi mungkin tidak terlalu lama menempuh jaraknya seperti itu. Orang kita dulu pulang kerja langsung istirahat di rumah, paling sesekali ke pasar di sore hari, habis itu pulang ke rumah dan istirahat. Sekarang hampir 24 jam itu aktivitas masyarakat penduduk Banjarbaru sangat luar biasa. Ini yang menjadi daya tarik Banjarbaru yang semakin ramai dan terbukti untuk seluruh Kalimantan Selatan. Saya pikir kota Banjarbaru menjadi pilihan utama ya untuk orang berkunjung sekedar berwisata ataupun untuk membuka usaha. Banjarbaru sangat terbuka lebar.
tantangan terbesar saya dalam hidup yang saya alami gitu ya, yaitu seperti memulai usaha gitu ya. Dan, yang mana kondisi kita sekarang gitu ya, yang modal terbatas, pengalaman juga terbatas gitu ya. Tapi kita ingin mencoba berusaha gitu ya. Dan harapan kita juga bisa berhasil gitu ya. Nah itu yang menjadi tantangan terbesar saya dalam hidup. Kesan saya terhadap Kota Banjarbaru gitu ya, sangat terbuka sekali peluang kita untuk berusaha tentunya. Walaupun dari data yang saya dapat gitu ya, di Kota Banjarbaru itu ada 300 kafe yang terdaftar dari data yang saya dapat dari teman-teman HIPMI gitu ya. Nah, walaupun persaingannya cukup berat dan banyak gitu ya, dan dengan berbagai ide dan juga konsepnya masing-masing, itu menjadi tantangan tersendiri bagi saya untuk berusaha di Kota Banjarbaru. Hal terberat di Banjarbaru itu mungkin lebih ke arah culture shock, karena saya pindahan dari daerah Sumatera ke Banjarbaru, jadi itu banyak perbedaan secara tata bahasa dan juga secara budaya dan adat tradisi. Karena kan kalau di Sumatera itu lebih keras gitu ngomongnya, dan kalau di sini itu lebih halus aja cara ngomongnya gitu. Dan tata bahasa sudah pasti ya, karena pastinya ada perbedaan bahasa Sumatera dengan bahasa Banjar begitu. Cuman alhamdulillahnya di sini sudah menyesuaikan, karena juga dapat teman-teman yang bisa mengajari, sama-sama memberi pembelajaran bahwa tata bahasanya seperti ini, tradisi kami seperti ini. Jadi saya pun bisa belajar dan menyesuaikan di Banjarbaru itu seperti apa begitu. Hal yang paling berkesan buat saya adalah Kota Banjarbaru membuka tangan selebar-lebarnya untuk semua pendatang. Tidak melihat dia dari suku apa, agama apa, ekonominya seperti apa. Orang Banjarbaru sangat menghargai perbedaan. Itu yang paling jatuh hati pada Banjarbaru. Impian saya terhadap Kota Banjarbaru tidak banyak ya, hanya satu, yaitu sejahtera, yang mana arti kata sejahtera ini bagi saya itu sangat mendalam sekali. Bukan hanya untuk kotanya sejahtera, tapi juga masyarakat yang tinggal di Kota Banjarbaru dari berbagai lini dan juga dari berbagai tingkatan, semuanya harapannya menjadi sejahtera. Impian saya di Banjarbaru ini semoga lebih banyak wadah aja untuk saya bisa lebih berkembang dan lebih bisa mensejahterakan hidup saya sendiri sebagai perantau di sini begitu. Mengenai impian Kota Banjarbaru, tetaplah ramah kepada perbedaan. Kemudian terus giat mencari inovasi baru supaya bisa berdiri sejajar dengan kota-kota besar di Indonesia, bahkan di dunia. Artinya Banjarbaru menjadi pusat ekonomi, pusat perdagangan, pusat kreativitas, dan pusat kebudayaan.